Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Jessica. Saya akan menyebutkan rumah roti didengar ceritanya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bye-bye. Shalom anak-anak, salam sukacita selalu ya. Nah anak-anak, sebelum kita ibadah dimulai, kita masuk dalam doa dulu ya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh hati kami penuh ucapan syukur, di mana semua anak-anak dalam keadaan sehat, dapat mendapatkan pemeliharaan Tuhan, dan pada saat ini anak-anak sudah menyiapkan hati untuk beribadah, terlebih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berkati ibadah online ini, pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur, semuanya katakan amin. Nah anak-anak, sekarang keluarkan suara anak-anak. Kita sama-sama ya, memuji menyembah Yesus Tuhan. Cinta, kau mengirim
sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Anak-anak, ayat hafalan diambil dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ulangi ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Anak-anak, pada saat ini cerita firman Tuhan berjudul Yesus Raja Damai. Anak-anak, tante akan membacakan dari Yesaya 9 ayat 5 ya. Simak baik-baik ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Perhatikan anak-anak, nama disebutkan kepada Tuhan Yesus ada 4. Sebagai penasehat yang ajaib, sebagai Allah yang perkasa, sebagai Bapa yang kekal, sebagai Raja damai. Nah anak-anak, siapa sih anak yang telah lahir diberikan untuk kita? Seorang putra yang telah diberikan untuk kita? Ayo, siapa? Wah, betul ya. Sang Juru Selamat Kristus Tuhan yang diberikan untuk kita. Anak-anak, dikatakan dalam Yesaya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Apa sih artinya lambang pemerintahan itu? Lambang pemerintahan itu artinya Tuhan diberi segala kuasa. Kuasa di surga dan kuasa di bumi. Wah, amazing ya. Luar biasa. Segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Kuasa di surga dan kuasa di bumi. Anak-anak, kita akan bahas ya sebutan kepada Tuhan. Yang pertama, sebagai penasehat yang ajaib. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita patut bersyukur karena kita mempunyai Tuhan sebagai penasehat yang ajaib. Nasihat-nasihat yang Tuhan berikan itu baik. Anak-anak, di dalam dunia ini banyak penasehat. Ada penasehat keuangan,
ada penasehat bisnis, dan ada penasehat yang lainnya. Tetapi mereka semua manusia. Penasehat-penasehat manusia itu terbatas. Bisa saja melakukan kesalahan. Tetapi lain dengan penasehat yang ajaib. Tuhan sebagai penasehat yang ajaib tidak pernah salah. Selalu benar, selalu tepat nasihat-nasihatnya. Anak-anak, di manakah kalau Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kita anak-anaknya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, inilah melalui Alkitab. Di sini adalah sumber nasihat dari Tuhan. Anak-anak, ayo siapa yang baca Alkitab setiap hari? Harus ya anak-anak ya, baca Alkitab setiap hari. Karena Alkitab ini firman Tuhan. Karena Alkitab ini berisi nasihat-nasihat Tuhan. Kita sebagai anak-anak tidak bisa hidup tanpa nasihat Tuhan. Kalau kita tidak menurut nasihat Tuhan, hidup kita akan penuh dengan kesalahan. Nah, anak-anak baca Alkitab ini setiap hari. Ini sumber nasihat dari Tuhan. Nasihatnya ajaib loh. Karena apa? Karena bisa membawa pertobatan. Bisa membawa perubahan. Contohnya di dalam Markus dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Ini nasihat yang harus ditaati, dipatuhi oleh anak-anak. Ya, mulai sekarang baca Alkitab. Jangan baca Alkitab setiap minggu, hanya seminggu sekali. Baca Alkitab setiap hari, karena kita butuh nasihat firman Tuhan setiap hari. Ya, mulai saat ini anak-anak baca Alkitab setiap hari. Inilah sumber nasihat yang membawa kita hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup melakukan kehendak Allah Bapa. Nah, anak-anak, yang kedua, sebagai Allah yang perkasa. Tuhan disebut sebagai Allah yang perkasa. Kenapa disebut sebagai Allah yang perkasa? Karena Allah yang perkasa ini yang mampu memberikan kemenangan atas segala kuasa dosa dan kuasa maut. Allah yang perkasa ini, Allah yang seperti apa? Hebat, dahsyat, besar. Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang besar. Perkasa dalam peperangan. Perkasa peperangan menghadapi segala musuh. Mungkin musuh kita adalah musuh egois kita. Musuh kita adalah hawa nafsu kita. Musuh kita adalah kemarahan kita, kemalasan kita. Itu adalah musuh yang harus diperangi. Tetapi diperangi oleh kuasa Allah yang perkasa. Jadi anak-anak kalau menghadapi masalah yang besar, kita berdoa, meminta pimpinan Allah perkasa untuk menghadapi persoalan musuh-musuh yang kita hadapi. Allah kita ini tidak tertandingi. Allah kita ini tidak tergoyahkan. Anak-anak kita bersyukur ya, Allah yang perkasa itu sanggup melakukan perkara yang besar. Bagi Allah kita yang perkasa, tidak ada yang mustahil. Semuanya dapat terjadi. Kita bangga mempunyai Allah yang perkasa. Dan sebutan Tuhan yang ketiga adalah Bapa yang kekal. Anak-anak tahu arti kekal? Ya, kekal itu abadi. Selamanya tetap tidak berubah. Kita bersyukur mempunyai Bapa yang kekal, yang kasihnya kepada kita anak-anak tidak berubah. Anak-anak mempunyai Bapa bukan? Bapa-bapa jasmani yang ada di bumi ini. Nah, bapa-bapa jasmani yang ada di bumi ini adalah bapa-bapa yang kasihnya terbatas. Karena masih manusia biasa. Tetapi kita mempunyai Bapa yang kekal, yang kasihnya tidak terbatas. Bapa yang selalu ada buat kita anak-anaknya. Kalau anak-anak merasa sedih, merasa kesusahan, berdoalah kepada Allah Bapa. Maka Allah Bapa yang kekal itu akan mendengar
akan mengabulkan doa-doa kita. Curahkan isi hati kepada Bapa kita, Bapa di atas segala Bapa. Maka Bapa yang baik itu peduli, dan Bapa kita juga selalu mengerti apa yang anak-anak hadapi. Bapa yang kekal tidak pernah membiarkan anak-anak sendiri. Bapa yang kekal tidak pernah meninggalkan kita. Allah Bapa kita, Bapa yang Immanuel, Bapa yang selalu menyertai kita anak-anaknya. Betapa beruntungnya ya, kita mempunyai Tuhan sebagai Bapa yang kekal. Dan yang terakhir, Tuhan disebut sebagai Raja Damai. Kalau Raja Damai itu disebut Raja Damai itu bagaimana Tante? Oh, Raja Damai itu disebutnya artinya Tuhan sebagai Raja Damai itu karena Tuhan Yesus itu mendamaikan antara manusia dengan Allah. Dengan karya salibnya menebus dosa-dosa kita. Kita diperdamaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita ditebus dosa-dosa kita. Berarti kita diperdamaikan oleh Tuhan Yesus. Hubungan manusia dengan Allah Bapa menjadi pulih kembali. Nah, makanya Tuhan Yesus disebut sebagai Raja Damai. Ayo anak-anak, sudahkah ada damai di hatimu? Puji Tuhan ya. Kalau anak-anak sudah memiliki damai di hati anak-anak, kita bersyukur. Kita merasakan sejahtera. Karena Raja Damai, Raja Shalom ini, Raja yang bertahta di hati kita ini memberikan damai sejahtera. Coba anak-anak lihat masa pandemi ini, masa yang sukar, masa yang sulit, keadaan yang tidak nyaman. Tetapi hati kita akan selalu penuh dengan damai sejahtera. Karena apa? Karena Yesus Raja Damai bertahta di hati anak-anak. Anak-anak, peranan damai sejahtera itu sangat penting. Karena damai sejahtera tidak bisa diukur oleh kekayaan, oleh uang, oleh kesuksesan, tidak bisa. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan itu beda, tidak sama. Tuhan memberikan damai sejahtera yang luar biasa, yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Nah anak-anak, seperti di dalam firman Tuhan Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Ayo, siapa yang mau disebut sebagai anak-anak Allah? Ya, kita harus menjadi orang yang membawa damai. Contohnya seperti dalam keluarga, misalnya ada 3 orang anak nih, yang paling besar, menengah, dan yang paling kecil. Suatu hari, si anak yang kecil sama yang menengah ini ribut, bertengkar, berebutan mainan. Kakaknya melihat bahwa si yang kecil sama yang menengah ini bertengkar merebut mainan. Lalu si kakaknya menghampiri. Lalu si kakaknya ini memberikan nasihat kepada yang menengah ini. Cobalah untuk mengalah kepada Dede. Dede lebih kecil. Berikanlah mainan itu kepada Dede. Akhirnya si yang menengah ini memberikan mainan kepada yang kecil. Nah, kakak yang paling besar itu disebut orang yang membawa damai dalam keluarga. Jadi kita harus menjadi orang yang bisa membawa damai. Jangan jauh-jauh dulu, dalam keluarga aja dulu. Kalau ada adik kakak yang bertengkar, kita yang mendamaikan. Karena bagaimana? Karena kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Yesus Raja Damai. Kita sudah menerima damai di dalam hati, kita praktekkan. Kita ikuti teladan Tuhan, menjadi orang yang membawa damai. Nah, anak-anak juga bisa menjadi orang yang membawa damai di lingkungan sekolah. Kalau ada teman yang lagi bersedih, yang lagi murung, yang lagi menangis, sebagai anak yang baik, didekati, dihibur, diberikan semangat, sehingga si anak itu kembali ceria, kembali gembira. Karena apa? Sudah dibangkitkan imannya, diberikan penghiburan. Yuk kita bersuka cita selalu. Di dalam Tuhan gak boleh bersedih loh.
Jadi si anak ini memberikan kata-kata penyemangat. Dia masukkan kata-kata firman Tuhan, kata-kata yang menguatkan. Jadi si temannya ini kembali bangkit, kembali bersukacita. Nah, anak inilah yang disebut orang yang membawa damai di lingkungan sekolah bagi temannya. Begitupun dimanapun anak-anak berada, bisa menjadi orang-orang yang membawa damai. Karena orang yang membawa damai itu dikatakan dalam firman Tuhan, berbahagia. Semua ingin berbahagia, bukan? Yuk kita menjadi orang yang membawa damai. Pada saat ini butuh damai itu. Dan disebut juga sebagai anak-anak Allah. Wah, luar biasa ya. Yesus Raja Damai turun ke dunia menebus dosa umat manusia. Anak-anak, karya salib Tuhan itu luar biasa. Dia menanggung segala penyakit kita. Dia tertikam karena kita. Darahnya tercurah dari ujung rambut sampai telapak kaki. Bahkan sampai bernafas pun sukar. Sukar sekali, karena apa? Karena begitu sakitnya. Punggungnya penuh dengan darah-darah karena luka. Itu untuk siapa? Untuk menebus dosa kita. Kuasa kematiannya, kebangkitannya, itu menandakan kasih kepada anak-anak, kasih kepada tante juga. Jadi jangan lupakan karya salib Kristus yang sudah mati, bangkit, naik ke surga untuk kita. Sekarang Tuhan Yesus menjadi Raja Damai di hati kita untuk selama-lamanya, kekal. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi orang yang membawa damai. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus Raja Damai. Raja yang harus disembah, dipuji, dan kemuliaan hanya bagi Yesus. Yesus satu-satunya Raja Damai. Nah, anak-anak, mulai sekarang ya, kita mengambil suatu tindakan. Saya mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Yesus sudah menjadi Raja Damai di dalam hatiku, dan aku akan menjadi orang yang membawa damai pada siapa saja, supaya hidup saya diberkati Tuhan dan hidup saya menjadi anak-anak Allah. Nah, anak-anak, sebentar kita akan melihat videonya ya bersama. Matius 1, Lukas 2 ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung.
Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Anak-anak, karena ibadah sudah selesai, yuk kita tutup dalam doa ya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh hati kami penuh ucapan syukur di mana Tuhan sudah memimpin ibadah ini dengan baik, dengan lancar. Biarkanlah firman Tuhan yang telah didengar oleh anak-anak ini boleh menjadi berkat dan menjadi rema. Biarkanlah anak-anak boleh mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Raja Damai. Mereka anak-anak sudah menerima Yesus sebagai Raja Damai di hati mereka. Biarkanlah mereka juga boleh berani mempraktekkan menjadi orang-orang yang membawa damai di dalam keluarga, di dalam lingkungan sekolah, di dalam masyarakat, dimanapun anak-anak ini berada. Karena orang yang membawa damai, dikatakan dalam firman Tuhan, hidupnya akan diberkati Tuhan dan akan disebut sebagai anak-anak Allah. Bapa, kami percaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi anak-anak semua. Kami juga berdoa bagi semua tim Rumah Roti, diberkati Tuhan dan berkati juga bagi kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia, di mana bangsa Indonesia ini sudah mulai menurun COVID-nya. Tetapi kami juga harus tetap banyak berdoa supaya benar-benar suatu saat nanti Indonesia dipulihkan, dijauhkan dari segala COVID-19 ini. Berkati Bapak Presiden kami Jokowi, kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk mengatasi masalah yang ada di Indonesia ini. Berkati Ma'ruf Amin, berkati semua menteri-menterinya bisa bekerja sama dengan baik membangun negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.